internet kita IndiHome sehingga apa? Sehingga gambarnya tuh tajam ya. Suaranya juga jernih banget dan anti buffering. Ya Allah. Halo teman-teman, selamat datang di Obrolan Dapur. Ini dia tempat aku sama Ayang ngobrol-ngobrol santai, curcol juga. Tempat rahasia-rahasia kita juga ngobrol di sini. Yang pasti tanpa jaim-jaiman sama sekali. Betul. Halo semuanya. Senang banget deh ya kita ketemu lagi di sini dan spesial hari ini ya. Kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget muncul di kolom komentar kita nih. Widit, ini dia. Apaan tuh? Biasanya tuh pada nanya gini, enak ya jadi content creator, hidupnya tuh happy terus, senang terus, ketawa terus, katanya gitu. Aduh, ini dia nih guys ya. Kita sekarang akan ngobrolin adalah realita hidup jadi seorang content creator. Terus antara nyambungin antara dunia konten sama kenyataan. Nah ini banyak banget nih yang teman-teman kemarin tuh nanyain tentang hal ini nih. Betul. Nah kita cerita dari awal dulu ya. Kita akan cerita dari awal kita ngonten terlebih dahulu guys. Nah, bentar ya. Kita kan bakal ngomong panjang nih, ngomongin pekerjaan kita nih. Aku ambil cemilan dulu ya. Buset. Nih, aku buat kamu kopi, aku minum teh. Nah, masih ada lagi. Contohnya kamu pasti butuh cemilan kan? Buset, tumben banget nih ada beginian nih. Karena kan kita mau ngobrol kan, kapan lagi kita bakal quality time ngobrol-ngobrol cuma di dapur kita. Luar biasa, ada perkembangan. Oke, sekarang ya kita mau ngobrolin. Pertama nih banyak banget teman-teman yang nanya di sini adalah enak banget jadi content creator, hidupnya cuma ngomong. Yang bener. Tapi semuanya dapat duit. Nah ini dia nih, ini yang kalian ini banyak banget nggak taunya suka dukanya jadi content creator. Teman-teman tuh harus tahu dulu ya. Untuk jadi content creator juga itu nggak tiba-tiba langsung terkenal. Itu dulu kita harus bahas ya. Bahwa emang ada beberapa orang dan yang emang rezeki tiba-tiba upload video satu terkenal. Cuman untuk jadi seorang content creator itu kalian harus konsisten. Kalian harus upload video tuh benar-benar setiap hari guys. Setiap hari atau bahkan seminggu 3 kali, 4 kali. Pokoknya kalian harus konsisten baru bisa bertahan lah sampai sekarang. Betul. Kayak kita nih sekarang udah 5 tahun mungkin ya jadi content creator. Hampir. Udah 5 tahun ya. Oh, ini iya. udah September. Nggak kerasa ya ternyata Iya ya? September Oktober, iya bener, ini udah 5 tahun. Karena kita mulai itu 2020 bulan Agustus. Kita tuh bertahan sampai 5 tahun ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain aja gitu. Tapi kan kayak dari sisi aku sama Ayang juga kita ngupload bener-bener setiap hari. Walaupun nggak cuma di akun aku, ada akun second account kita, Ibnulita segala macem gitu-gitu sih guys. Sama ini kali ya, kita kan konten itu kehidupan sehari-hari kita, jadi kayak nggak akan ada habisnya gitu. Iya. Dari momen kita pacaran, lamaran, menikah, sampai aku hamil, kita punya anak, jadi konten itu hidup terus, Yes, jalan terus itu. gitu. Cuman kan poinnya di sini yang ditanyain sama teman-teman tuh kayak sebagai konten kreatornya kita tuh beneran nggak sih kita tuh selalu happy, selalu ketawa? Kayaknya tuh kalau dilihat di layar kaca, di handphone itu tuh kayak kita tuh seneng terus gitu, kita nggak pernah sedih. Oh no, gitu. nah. Yang ditanyain sama temen-temen Itu ya. betul. Nah, jadi intinya guys ya, kayak misal kayak sekarang nih, sederhananya kayak video obrolan dapur kali ini nih. Kan bukan berarti ini kucuk-kucuk kita tiba-tiba harus langsung tag udah beres kan. Padahal ada di belakangnya dipersiapkan kayak pertanyaan-pertanyaan kalian kita kumpulin, syutingnya juga, propsnya juga, segala macamnya. Terus itu yang kita benar-benar tuh harus di-search terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa membuat video seperti ini. Dan ada banyak banget, ada puluhan orang atau bahkan ratusan orang di belakang video ini untuk bisa video ini tuh bisa terjadi seperti itu. Jadi ya buat teman-teman ya yang biasanya kerja 9 to 5 ya atau 8 jam enggak kayak gitu. Kita lebih dari itu biasa kerjanya. Biasa sampai malam. Contohnya kayak live-ku juga biasanya sampai 25 jam, tidurnya cuma 2 jam kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu semoga menjawab ya. Jadi semua pekerjaan itu pasti kita harus mengeluarkan tenaga, pikiran sama effort. Tergantung aja kalian mau mengeluarkan hal itu di bagian mananya. Dan kalau kita kebetulan pas banget di passion kita sendiri seperti itu. Nah, terus apa lagi? Ini sih kalau sebenarnya belum menjawab nih yang menjawab dari sisi happy terusnya gitu loh. Apakah benar happy terus? Sebenarnya kalau mau dijawab secara singkat, enggak sih, kita enggak happy terus. Cuman kita bisa memposisikan itu loh, kapan kita harus bekerja di depan kamera sama kapan kita di belakang kamera gitu. Kayak
kita ngebagi dua antara kerjaan dan kehidupan aslinya kita. Oh itu benar juga nih. Betul. Karena kan nggak mungkin juga ya, misalnya aku lagi berantem sama Ayang, aku kontenin kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan guys. Ya, kayak misalnya, Cuman ada. Yang kayak kamu prank-prank yang kita berantem. iya. Pasti kamu Ada, kontenin cuman kan maksudnya kan kayak kalau kita berantem nih, misalnya ada beda pendapat yang benar-benar suami istri, ya kan nggak mungkin juga kita kontenin kayak gitu kan. Seperti itu sih guys. Jadi ya pastinya kalau misalnya orang bilang ala itu sosial media semuanya happy, ya kan nggak mungkin juga. Emang ada ya orang Masa kita mau nangis-nangis? mau nangis atau marah-marah gitu kan nggak mungkin juga kan gitu kan. Kita kan pengennya kita share kehidupan yang happy biar kalian tuh nular happy-nya gitu. Nah, Cuman untuk mencapai di tahap itu juga kita butuh proses kan. Kayak nggak ujuk-ujuk kita bedain ya mana kerjaan, mana yang kehidupan reality. Awalnya mah kita juga kecampur. Awal-awal kita ngonten, sampai endingnya ada aku ngambek, terus endingnya kita diskusi gimana enaknya gitu-gitu. bener nih. Jadi awal kita ngonten itu, kita tuh masih belum tahu mana yang dunia nyata, mana yang kerjaan. Bukan belum tahu ya, tapi kita tuh kadang-kadang nggak bisa bedain. Lebih ke aku sih guys. Nggak kepisah gitu loh. Kayak ranah privasinya tuh jadi keambil semua. Iya, kadang-kadang tuh aku kayak rekam semuanya, upload semuanya. Nah, kan itu kan pakai proses ya. Lama-lama kan kayak Ayang juga negur, yang ini nggak usah diupload, yang ini nggak usah diupload, yang gitu-gitu. Nah itu yang kita mulai membedakan dan akhirnya sampai sekarang di titik kita udah ngerti mana yang bisa diupload, mana yang enggak juga. Seperti walaupun kita juga tetap keep learning dan kita terus belajar lah ya, karena setiap manusia kan nggak ada yang sempurna dan pasti akan ada kesalahan-kesalahan juga ke depan seperti itu. Nah, anyway, karena kita lagi syuting juga nih yang, mendingan kita nonton habis ini. Oh boleh dong. Ya kan? Karena mumpung kita lagi nggak ada apa. Nah itu dia, Jadi kita nostalgia zaman kita. Iya. Aduh, quality time. Maksudnya akhirnya ya. Karena kita jujur guys ya, kita tuh suka banget nonton. Kita benar-benar senang banget nonton dan untungnya kita pakai internet tuh IndiHome. Betul. Ya, internet kita IndiHome sehingga apa? Sehingga gambarnya tuh tajam ya. Suaranya juga jernih banget dan anti buffering. Anti buffering. Ya Allah ya. Buffering apa? Buffering. Anti buffering. Dan benar-benar anti buffering banget ya guys. Betul. Yang aku suka banget guys, IndiHome itu udah lengkap. Kamu bisa nonton film, kamu bisa dengerin musik, bahkan kamu bisa belajar juga di situ guys. Pokoknya tuh hiburan sama kerjaan tuh bisa langsung jalan semua. Top. Dan jujur ya guys ya, aku bener-bener sama Ayang pakai IndiHome ya itu bahkan dari SD atau SMP lah. Semenjak berdiri IndiHome kayaknya kita udah pakai deh. Iya, dari zaman orang tua kita udah pasang di rumah, sekarang kita pun tetap pakai IndiHome guys. Dan menurut aku guys yang seorang content creator atau buat kalian yang kerjaan apapun ya, penting banget nih kalian buat punya koneksi internet yang sangat stabil. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nggak cuma hanya untuk bisa mendukung pekerjaan kalian, ini juga bisa buat nemenin kita tuh di momen-momen berdua kayak gini guys. Dan apalagi misalnya kayak mau nonton bareng, lagi nonton kayak gini nih. Buffering, ya nggak mungkin kan, nggak enak kan kayak gitu guys. Jadi penting banget buat kalian pilih koneksi internet yang stabil dan itu adalah pilihannya ada di IndiHome. Kenapa? Karena jujur guys, dengan koneksi internet yang stabil banget, itu tuh bisa nemenin kita tuh nggak cuma di pekerjaan, tapi momen-momen tuh berdua santai kayak gini kayak kita. Nah buat kalian nih, aku saranin pakai IndiHome yang 150 Mbps karena harganya tuh mulai dari 325.000 per bulan. Dan nggak cuma itu, kalian juga udah dapetin lengkap sama semua akses aplikasi premium. Kayak apa? Kayak Prime Video, Catch Play Plus, Perplexity TV Pro, dan IndiHome TV Apps. Jadi yes, cuman bayar 325.000 per bulan, kalian udah dapet semua itu. Kalian nggak perlu bayar per bulan satu lagi. Betul, jadi worth it banget ya. Itu sangat worth it banget. Tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman kalian nanya juga ya, kamu nanya, Mas Ibnu kapan emang me time berdua nih? Ada yang nanya nih, kapan me time berdua sama istri? Nah, ini sebenarnya jarang banget sih guys, semenjak punya anak. Semenjak punya anak, betul. Karena gimana ya? Sebenarnya bukan maksud mau fokus ke anak doang, cuman kayak ngalir aja itu semuanya. Kayak fokusnya kayak, aduh, ada manusia baru nih yang harus aku urus dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi tuh di otak aku tuh udah penuh, bahkan kayak jadi mengesampingkan suami. Enggak, bukan berarti seperti itu ya. Cuman kayak
emang semenjak punya anak, apa namanya ya, emang itu terjadi ya. Itu ngalir aja. Itu ngalir. Cuman emang kita juga manusia ya, kita orang tua yang baru, kita juga masih belajar ya. Betul. Cuman poinnya adalah yang biasanya dulu kita tuh berdua doang, makannya berdua segala macam, sekarang harus ada anak. Udah biasa ada anak, biasa ditambahin sus. Ditambahin sus kalau nenek lagi datang ke rumah ada nenek. Ada nenek lagi datang ke rumah lagi sama onti-ontinya ada onti kayak. Jadi Kayak momen berdua kita tuh makin jarang. betul. Makin jarang. Dan bahkan kalau teman-teman tahu juga, kita bahkan setiap malam tuh dulu suka nonton film. Iya. Kita selalu nonton film tuh berdua tuh, setiap sebelum tidur tuh pasti kita selalu nonton film. Itu ritual wajib. Itu ya. Tapi Semenjak Alfa lahir nih sampai sekarang nih, kita nggak pernah nonton setiap malam tuh, nggak pernah. Betul. Kita nggak pernah nonton setiap malam, kayak itu sayang banget sih gitu. Itu sayang banget karena ya karena Alfa bobonya sama kita guys. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, Alfa tuh bobo sama kita. Kalau ditanya kenapa sih nggak bobo sendiri, kenapa nggak dilatih bobo sendiri segala macam? Karena emang pertama ya, kalau kalian pikirin ya, ini aku cuma sharing aja ya. Oke. Alfa ini kan, atau anak kita nih, misalnya anak kita, anak kamu lah, orang tua yang lagi punya anak nih, yang lagi nonton sekarang nih. Kalau kamu udah kamu pisah nih dari umur 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun bobo sendiri ya, mereka tuh nggak akan bobo lagi sama kalian ke depan ya. Maksud aku tuh kayak gini ya, yes kita tetap harus mengajarkan kemandirian, betul. Cuman kalau misalnya let's say 1 sampai 6 tahun, oke, bobo aja mau sama papa mama terus aja, karena waktu kita sama anak tuh itu doang. Karena mungkin kalau dia udah mulai SMP atau bahkan SD kelas 5-6 udah mau punya kamar sendiri, udah mau ini sendiri. SMP udah mulai mau punya kamar sendiri, udah pasti. SMA udah pasti kamar sendiri. Kuliah mungkin aja kuliahnya ngekos atau kuliah di luar negeri. Nah, buat teman-teman, waktu kita kapan lagi balik lagi biar bisa bobo sama anak? Dan itu yang aku sama istri tuh punya sepakatnya di situ tuh. Iya, jadi kita tuh pengen menikmatin momen bareng anak yang Semaksimal lama mungkin. ini, Iya, gitu loh. semaksimal mungkin Kayak gitu. bisa bobo bareng, bisa peluk-peluk, bisa Iya. ngeliat dia tidur tuh kayak kita kerja seharian capek gitu, kalau pas lihat dia tidur tuh kayak Iya. capeknya hilang gitu. Kayak sebelum berangkat kerja ada dia ya. Nah, itu tuh yang membuat kita tuh sangat menghargai itu. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan Alfa kemandirian ya. Kita tetap mengajarkan, kayak sekarang nih kita lagi syuting, lokasi syutingnya jauh dari rumah, ya udah sekarang Alfanya sendiri gitu. Iya, dia sekolah. Dia sekolah. Kita mandirinya kayak hal-hal lain, kayak Gitu. kita selalu melibatkan dia untuk makan sendiri, mau ambil sesuatu kita nggak biasain ambil, ayo sok jalan ambil gitu. Pengambilan keputusan bahkan dia. Dia Biasanya selalu dilibatkan. setiap sebelum di malam hari mamanya selalu nanya, Alfa mau makan apa besok pagi? Mamanya akan nawarin opsi, mau ini atau mau ini. Nah kalau Alfanya udah milih ini, udah pasti kita nurut aja sama dia gitu. Karena kita harus hargai keputusan anak sejak dini juga. Ya kira-kira kayak gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan kali ini, dan apalagi? Coba dong, jangan lupa tinggalin komen dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di obrolan dapur selanjutnya. Bye-bye, menarik.